Halo, gimana cara asik kerja dari rumah alias work from home? Kita tanya dengan Rosmini psikolog. Bunda Romi, apa kabar? Selamat malam. Baik, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Romi. Kita ngomongin soal work from home nih ya. Banyak banget yang seminggu belakangan sudah menerapkan. Artinya sebenarnya ini bagus. Tapi banyak juga yang udah mulai stres. Karena mungkin biasanya kan aktivitasnya di kantor, lingkungan kerja. Tapi sekarang harus dari rumah. Gimana sih kita memaknai work from home ini dan mengatasi kejenuhannya. Dan juga berpikir sebenarnya dengan kerja dari rumah ini juga bisa tetap produktif kok. Oke, kalau yang namanya orang keluar dari comfort zone itu nggak selalu bisa cepat, ya kan? Biasa udah pergi pagi, gini-gini, walaupun dengan rutinitas yang biasa juga suka marah-marah di tengah jalan karena macet, karena apa. Tapi sekarang kalau disuruh di rumah juga terus-terusan, timbul lagi masalah. Sebetulnya adalah masalah tentang bagaimana kita beradaptasi dengan situasi seperti ini. Tapi menurut saya dengan ini belajar beradaptasi bekerja di rumah, biasanya timbul kreativitas yang luar biasa loh. Ada yang kemudian membuka sesuatu yang kemudian bisa dijual secara online, ada apa macam-macam yang bisa dilakukan. Nah ini yang kemudian menurut saya nanti yang bikin orang itu kemudian terbiasa dan merasa nyaman dengan situasi yang sekarang ini mungkin tidak merasa nyaman gitu. Oke, tapi ada juga mungkin orang-orang yang kita tahu apa ya, penghasilan atau pemasukannya itu bukan dari salary atau gaji bulanan, tapi dari kerja harian dan juga harus memaksa untuk keluar rumah atau mungkin mobile dan nggak bisa work from home gitu. Itu gimana tuh, Bun? Ya, mungkin untuk pertama-tama kita harus meminimalisir sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung ya. Apalagi yang misalnya bekerja, misalnya harus antar jemput penumpang dan sebagainya. Itu nggak mungkin nggak ketemu orang, harus ketemu orang baru dia dapat itu. Tapi mungkin bisa juga dibantu dengan mencarikan sesuatu, dia berpikir apa yang bisa dia lakukan selain dia melakukan profesinya itu. Dan menurut saya memang ada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu yang baru. Karena kan harus ada uji coba. Pada waktu manusia melakukan sesuatu yang sudah biasa, itu biasanya mereka tidak terpikir untuk keluar dari the box. Jadi harusnya keluar dari box itu adalah belajar untuk mengatasi baru. Tidak enak, tidak dengan upaya itu pasti bisa kita. Banyak sekali hal manfaatnya nantinya gitu. Oke. Yang jadi tantangan juga sebenarnya bukan hanya kerja dari rumah, tapi juga learn from home, belajar dari rumah. Sekarang kan semua pelajar juga sudah harus menerapkan hal yang sama. Tapi jadi di dalam satu rumah ada yang kerja, tapi juga ada yang belajar dari rumah. Ini juga yang akhirnya menimbulkan konflik, bikin stres. Banyak juga mungkin suami istri yang mungkin agak-agak stres jadinya berantem gitu. Terus sama anaknya juga marah-marah gitu. Gimana menciptakan akhirnya supaya dua kegiatan ini bisa berjalan dengan kondusif gitu, menciptakan suasana kerja dan belajar yang asik di rumah. Jadi gini Mbak, ini semua lagi belajar untuk beradaptasi. Anak juga lagi tadinya nggak harus belajar dari jarak jauh, dapat PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ada yang sudah terbiasa, biasanya yang di kelas 3, 4, 5, 6, tapi yang anak-anak kecil di 1, 2, 3, bahkan yang di TK dan playgroup itu kan belum terbiasa dengan seperti itu. Kalau games itu berbeda. Makanya kalau dengan adanya orang tua ini kemarin saya dapat juga ada orang tua yang ngomel karena apa anaknya 3, satunya di SD besar, SD kecil, kemudian TK. Dan tambah orang tuanya harus bekerja itu bikin bingung. Lah saya bilang bikin target masing-masing, lalu tanyakan kepada guru kapan mereka misalnya harus Skype atau harus misalnya menggunakan platform tertentu untuk kemudian bikin classroom atau apa. Lalu kita kan harus membantu anak. Tapi pada jam di mana kita tidak membantu anak, kita bisa melakukan pekerjaan kita dari rumah. Oke, jadi nggak ada alasan, nggak ada cerita kerja atau belajar dari rumah itu jadi bikin apa ya, menurunkan produktivitas, kemudian jadi bikin orang malas tuh nggak ada cerita ya? Perlu loh Mbak,
soalnya lebih fleksibel, apalagi kalau kita dapat PJJ-nya tidak harus online gitu ya, maksudnya online tapi tidak usah tetap muka begini. Dia bisa melakukannya misalnya belajarnya di ruang makan atau belajarnya di luar pakai misalnya piknikan gitu, bisa juga kan gitu. Betul, dan mendekatkan satu sama lain ya. Terima kasih Bunda Romi sudah bergabung dengan Indonesia Connected malam hari ini, cukup mencerahkan yang mungkin seminggu terakhir harus belajar dan bekerja dari rumah. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama belajar adaptasi.